Halo Victorians, ya kembali lagi di channel Victory Jogja. Dan kembali lagi bersama saya, Mirza, salah satu wakil pialang bajangka dari PT Victory International Futures Sabang Yogyakarta, yang sekali lagi ya pada kesempatan kali ini akan menemani Anda untuk membahas pergerakan market komoditi emas dan juga minyak untuk minggu lalu, sekaligus juga nanti saya juga akan coba memberikan analisis untuk pergerakan harga komoditi emas dan juga minyak untuk 1 minggu ke depan ya. Dan ya, saya nggak tahu dengan Anda, tapi Senin ini ya, kesempatan minggu ini saya cukup excited karena mungkin memang hitungannya kalau ngelihat dari tanggalnya ya, ketika video ini direkam ini masih akhir bulan Juli ya. Tapi kalau kita ngelihat dari kalender ekonomi, ini minggu ini juga akan jadi awal bulan untuk Agustus ya. Dan kalau sudah awal bulan, Anda yang mungkin sudah terbiasa bertransaksi ya di pasar forex, apalagi juga komoditi, pasti sudah tahu kalau awal bulan itu biasanya ramai sekali dengan data-data ekonomi ya. Nah, bicara soal data ekonomi, saya mau memulai review market untuk kesempatan minggu ini ya, untuk membahas dari sisi data ekonomi dulu, terutama untuk yang minggu lalu ya. Karena minggu lalu mungkin memang tidak banyak data yang bisa kita bahas, tapi masih ada beberapa data penting, terutama dari Eropa dan Amerika Serikat. Yang pertama dari Eropa, itu temanya minggu lalu adalah laporan ini ya, indeks manufaktur dan juga jasa. Ini laporan aktivitas bisnis di sektor manufaktur, di sektor jasa dari beberapa negara besar Eropa dan juga dari Amerika Serikat, itu yang hari Rabu. Dan hasilnya Anda bisa lihat di sini ya, cenderung mix. Bisa dibilang ada beberapa industri yang bisa berkembang, tapi banyak juga beberapa industri yang agak melambat ya pertumbuhannya. Ditambah lagi dengan ini, kemarin kalau kita lihat dari advance GDP ya, jadi laporan produk domestik bruto untuk kuartal kedua dari Amerika Serikat, kalau ini hasilnya bagus ya, 2,8% dibandingkan ekspektasinya yang cuma 2,0%. Tapi kalau untuk inflasinya, PCE Price Index ini angkanya juga masih sesuai perkiraan di 0,2%. Jadi ya kurang lebih kembali lagi minggu lalu beritanya mix. Dan apa efeknya beritanya mix dengan pergerakan harga komoditi ya, terutama komoditi emas. Ini kalau Anda lihat minggu lalu ya, saya sempat nyinggung kalau Anda buka time frame-nya weekly ya, itu ada pola shooting star. Jadi 2 minggu yang lalu harga emas nyentuh rekor tertinggi baru kan, new all time high di harga 2483. Dan tapi setelah itu langsung koreksi turun, dan minggu lalu bentuk ini kan, shooting star. Seperti yang saya sampaikan juga kemarin, kalau ada pola shooting star biasanya ini tanda penurunan. Dan minggu lalu ya, sepanjang minggu lalu harga emas walaupun berfluktuatif, tapi secara keseluruhan harganya turun ya. Dibuka di 2401, ditutupnya di 2386. Bahkan sempat nyentuh terendahnya minggu lalu tuh di 2353 ya. Nah, bagaimana dengan kondisinya minggu ini ya? Di sini saya mau mulai dari sisi teknikalnya dulu. Ya, setelah sepanjang minggu lalu mungkin bisa dibilang ya, kalau saya bilang ini pergerakannya lumayan stabil ya. Ada kenaikan sampai 2430-an, ada penurunan sampai 2350-an ya. Tapi kemudian tutupnya di sekitaran 2380 ya. Dan pagi ini ketika pasarnya dibuka, harganya sudah bergerak naik, ngetes lagi tuh area 2400 ya, area psikologisnya, yang mana kalau Anda lihat di sini bertepatan dengan letaknya indikator moving average 100 pada time frame 4 jam. Dan ya, seperti yang bisa Anda lihat juga ketika video ini dibuat, setelah harga nyentuh di indikator MA 100 2400 ini, kemudian ada ayunan turun. Jadi sejauh ini area psikologis 2400 sepertinya masih cukup jadi resisten yang cukup kuat ya.
Jadi ini akan jadi penentunya ya, sama kayak yang minggu lalu, sama juga kayak kemungkinan juga yang akan terjadi di minggu ini. Minggu lalu harga emas beberapa kali bisa standby di atas sebelum akhirnya break indikator MA 100-nya dan ngayon turun kan. Nah ini kalau cuma ngelihat dari sisi teknikal ya, Victorians, menurut saya ini adalah kesempatan untuk lanjut turun, karena setelah area MA 100 ini lama sekali jadi level support. Kemarin support ini ditembus dan sekarang yang terjadi, yang kebetulan pas saya rekam ketika video ini adalah kondisi harga emas sedang retest broken support. Jadi level yang sebelumnya jadi support ini sekarang jadi resisten yang sedang dites, dan sejauh ini kelihatannya area resistennya sekarang masih bertahan. Jadi potensinya kalau dari sisi teknikal mungkin setelah ada kenaikan ini dia akan lanjutkan penurunan. Targetnya di mana? Ya, kita masih bisa pakai level ini ya, Fibonacci retracement yang sama yang pakai daily ini, dimana kalau Anda lihat di sini supportnya 2388, yang kalau ini nanti ditembus lagi ya kemungkinan akan ngetes di sekitaran 2366 ya. Kemudian kalau untuk level yang lebih bawah tentu saja di 2350 ya, itu beberapa kali tuh jadi support di situ, 1 2 3 4 5 ya, 2350. Dan kalau misalkan ini nanti masih ditembus, targetnya yang lumayan panjang berarti di sekitaran 2330-an seperti itu. Tapi kalau kemudian akhirnya harga emasnya bisa kembali lagi ke atas 2400 ya, mungkin kita akan lihat area 2430-an dites lagi ya, sampai nanti 2450 mungkin. Kalau untuk bisa nggak ngejar tertingginya yang kemarin ya, nah ini nanti tergantung dari kondisi beritanya minggu ini ya. Ini kalau sudah masuk berita minggu ini saya lumayan excited, karena ya berbeda dengan minggu lalu yang mungkin relatif sepi ya, minggu ini lumayan banyak, karena ya kalau saya bilang sih ini sudah masuk minggu pertama ya, minggu pertama bulan Agustus. Dan ya minggu pertama ini seperti yang Anda lihat nih, datanya deret-deret ya. Memang kalau untuk hari Senin ketika video ini dibuat memang masih sepi, tapi ada beberapa data yang mungkin bisa jadi highlight ya untuk minggu ini. Dan sorotan utamanya jelas Anda bisa lihat di sini ya, ada FOMC statement. Jadi minggu ini adalah jadwal Bank Sentral Amerika Serikat, atau nama resminya istilahnya Federal Reserve ya, sering disebut The Fed. Jadwalnya The Fed untuk mengadakan rapat moneter lagi ya. Dan rapat moneter ini akan diadakan ya kalau 30 sampai 31 Juli ya, waktu setempat. Nanti diumumkannya itu 31 Juli siang. Kalau di sini pengumumannya jadinya dini hari Agustus ya, jam 1 dini hari Agustus. Dan ya kalau Anda lihat dari sini kan, yang dibahas apa sih? Pertama jelas yang ditunggu itu tentang suku bunga. Dan kalau kita ngomongin soal suku bunga, ini isu yang sebenarnya sudah dari akhir tahun lalu sampai sekarang ya, selalu dibahas. Kapan nih Fed mau nurunin suku bunga? Kapan Fed mau nurunin suku bunga? Kapan Fed mau nurunin suku bunga? Pertanyaannya selalu itu saja. Dan kalau kita lihat dari prediksinya ya, minggu ini Anda lihat dari forecastnya masih belum ada perubahan ya. Suku bunga sebelumnya di 5,5, kemudian ini dari prediksinya juga masih tetap di 5,5. Bagaimana itu efeknya? Ya, memang kalau untuk rapat yang besok ya, tengah pekan ini, kemungkinan besar masih belum akan ada perubahan suku bunga memang seperti yang diekspektasi. Tapi ya Victorians, yang ditunggu oleh pelaku pasar itu memang bukan itu. Yang ditunggu adalah dari statementnya ya. Statement seperti apa yang ditunggu? Statement bahwa kepastian adanya pemangkasan suku bunga untuk bulan September. Jadi kalau misalkan ketika nanti selesai dari FOMC meeting ya, mereka memutuskan satu, suku bunganya memang untuk meeting kali ini belum akan diubah, tapi tapi di bulan September kita akan mulai pemangkasan suku bunga. Nah itu ya kan, kalimat itu yang sudah ditunggu pelaku pasar dari sejak mungkin ya awal tahun ya, mungkin seperti itu. Jadi
mundur terus. Tapi kalau ternyata ada kepastian di bulan September, nah itu efeknya seperti apa? Kalau ada konfirmasi bahwa suku bunganya akan diturunkan, ya itu biasanya akan berefek positif pada harga emas. Artinya ketika ada prospek suku bunga yang lebih rendah, orang akan dapat motivasi ya, dapat insentif untuk membeli berinvestasi komoditi yang mungkin nggak perlu bergantung dengan bunga. Jadi contohnya emas ini. Jadi kalau ada konfirmasi bahwa suku bunga akan diturunkan di bulan September, kita mungkin akan lihat lagi harga emasnya berlari di sekitaran 2.400, mungkin paling nggak sampai 2.450 bisa kekejar ya. Tapi kalau kemudian konfirmasinya adalah September masih belum ada pemangkasan suku bunga, ya ini ya bakal nurut dari teknikalnya tadi, ada penurunan yang target penurunannya kemungkinan bisa sampai sekitaran 2330-an seperti itu. Dan setelah itu kalau Anda mungkin lebih suka tipe berita ekonomi yang bentuknya data, jangan lupa hari Jumat besok ini juga akan ada rilis data tenaga kerja Amerika Serikat non-farm payroll ya. Dan seperti biasanya kami di Victory Jogja akan mengadakan seminar ya Bapak Ibu, live trading. Jadi untuk Anda yang mungkin ada memang domisili Jogja atau mungkin ada waktu untuk bisa datang ke Jogja di hari Jumat, kami mau mengundang Anda, silahkan datang ke kantor kami di Pakuwon Mall lantai 3. Jadi ini nanti karena beritanya rilisnya jam 7:30 malam, jadi acaranya kami akan mulai seminarnya jam 7 ya. Kita mau nonton bareng grafik sekaligus mungkin trading bareng. Kalau Anda nanti bisa datang, Anda bisa lihat ya kisi-kisinya, strategi kami kalau bertransaksi itu seperti apa. Itu hari Jumat. Oke, selanjutnya untuk minyak ya. Dan kalau untuk harga minyak ini saya mau buka lagi di time frame weekly ya, karena harga minyak ini sebenarnya lumayan predictable ya, lumayan mudah untuk diprediksi. Dan kondisinya sekarang dekat sekali dengan level support. Artinya kalau misalkan Anda punya equity yang panjang dan mungkin lebih suka bertransaksi yang ini ya, jangka menengah, jangka panjang, ini waktu yang mungkin bisa Anda gunakan untuk mulai mengambil posisi long ya atau posisi buy di market oil. Nanti bisa menggunakan strategi averaging, yang mana kalau nanti ada harga koreksi turun kemungkinan kan di sekitaran 74 tuh. Nah di sekitaran 74 itu kita bisa open buy lagi, atau Anda mungkin kalau mau ya bisa nunggu di sekitaran itu ya, di sekitaran 74-75 kalau misalkan mau open buy. Jadi overall kalau untuk harga minyak minggu ini pilihannya ada dua sih, antara wait and see ya, atau mungkin yang equity-nya panjang kita bisa mulai open buy ya. Sementara kalau untuk yang nyari transaksi untuk sell, saya rasa ini agak nanggung ya. Misalkan ya sebenarnya dari 77 ke 74 ini masih ada kesempatan 3 poin ya. Tapi kalau untuk jangka menengah, jangka panjangnya saya masih nyarankan buy, terutama dengan kondisi fundamentalnya juga. Jadi saya baca-baca lebih mendukung untuk yang ke arah atas. Jadi kalau untuk oil ini tanggung untuk sell ya. Jadi mending kita persiapan saja untuk ngambil posisi buy. Seperti itu. Ya. Jadi itu saja yang bisa saya berikan untuk analisis pasar ya untuk minggu ini. Dan seperti biasanya disclaimer, ini hanya sekedar edukasi, informasi saja, bukan saran, anjuran, apalagi perintah untuk Anda bertransaksi. Kalau Anda menginginkan saran transaksi yang lebih detail, terutama dalam hal open transaksinya di mana, target profitnya di mana, manajemen resikonya seperti apa ya, silahkan bisa hubungi kami melalui DM di Instagram ya @vif_jogja. Dan untuk Anda yang nggak mau ketinggalan supaya dapat informasi seperti ini ya setiap minggu, saya sarankan Anda untuk bisa klik tombol subscribe-nya ya, supaya bisa dapat info. Kalau perlu juga dikasih ini ya tombol belnya, notifnya juga dinyalain ya, supaya langsung dapat info. Dan like juga video ini, tambah juga kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan saya ucapkan salam profit.